Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Felixia Tantrim Bejo dengan NIM 2024440035. Saya Maria Bilbrodo Co, NIM 2024440043. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di Prodi Akuntansi. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan untuk teman Rimin memaparkan materinya. Oke, baik, saya akan membacakan materi kelompok kami. Yang pertama, definisi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB didefinisikan sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Yang kedua, dasar hukum BPHTB. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK 07/2010 tentang badan atau perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota tentang BPHTB. Yang ketiga, Subjek Pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, meliputi 1. Orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. 2. Badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk perusahaan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis. Ketiga, instansi pemerintah yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, objek pajak BPHTB. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi yang pertama, jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 8. Penunjukan pembeli dalam lelang, 9. Pelaksanaan putus hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 10. Penggabungan usaha, 11. Peleburan usaha, 12. Pemekaran usaha, 13. Hadiah. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena 1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan lembaga internasional
yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, wajib pajak BPHTB. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB bertanggung jawab atas pembayaran pajak terutang. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menunjuk kuasa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang ketujuh, fungsi BPHTB sebagai pajak daerah. Fungsi BPHTB sebagai pajak daerah antara lain: 1. Fungsi budgeteir atau anggaran BPHTB berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan daerah. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur BPHTB dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi redistribusi BPHTB berperan dalam retribusi pendapatan dengan mengenakan pajak lebih tinggi pada nilai perolehan hak yang lebih besar. Yang keempat, fungsi stabilisasi BPHTB dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian daerah. Yang berikut tata cara pemungutan BPHTB. Langkah-langkah pemungutan BPHTB adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan oleh wajib pajak. Yang kedua, pengisian SSPD BPHTB. Yang ketiga, verifikasi oleh petugas pajak. Yang keempat, pembayaran pajak. Yang kelima, validasi SSPD BPHTB setelah pembayaran dilakukan. Yang keenam, pelaporan wajib pajak. Yang berikut dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan berdasarkan yang pertama, transaksi jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah waisak, yang kelima waris, yang keenam pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yang ketujuh pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang kedelapan peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kesembilan pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, yang 10 pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, yang 11 penggabungan usaha, yang ke-12 peleburan usaha, yang ke-13 pemekaran usaha, yang ke-14 hadiah. Yang berikut tarif pajak BPHTB. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, tarif BPHTB ditetapkan sebagai 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. NPOP-KP dihitung dengan cara NPOP-KP sama dengan NPOP-TKP jika NPOP lebih kecil dari NPOP-TKP, maka tidak dikenakan BPHTB atau nihil. Contoh, Tuan A membeli sebidang tanah dan bangunan dengan harga transaksi 1 miliar. Contoh, Tuan A membeli sebidang tanah dan bangunan dengan harga transaksi 1 miliar rupiah. NJOP PBB tanah dan bangunan tersebut adalah 800 juta rupiah. NPOP TKP di daerah tersebut ditetapkan sebesar 60 juta rupiah.
tarif pajak BPHTB di daerah tersebut adalah 5%. Perhitungan BPHTB. NPOP atau harga transaksi 1 miliar. NPOP lebih besar NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NPOP. NPOP KP sama dengan NPOP kurang NPOP TKP, atau 1 miliar dikurang 60 juta sama dengan 940 juta. BPHPB terutang sama dengan 5% dikali dengan NPOP KP sama dengan 5% dikali dengan 940 juta, yaitu 47 juta rupiah. Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan A adalah 40 juta rupiah. Yang berikut adalah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor BPHTB, antara lain optimalisasi pendataan dan pemetaan potensi BPHTB. Yang kedua, peningkatan koordinasi antar instansi. Yang ketiga, pemantauan nilai transaksi properti. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Yang berikutnya, sosialisasi dan edukasi. Berikutnya, penerapan sistem informasi manajemen, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, pemberian insentif dan disinsentif. Yang berikut kesimpulan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Di Kabupaten Ende, BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.